Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka. Disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Renungan hari ini berjudul Uang Cepat, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, pada akhir tahun 1700-an, seorang pemuda menemukan sebuah depresi atau bagian tanah yang mengalami kemerosotan yang misterius di Pulau Oak, Nova Scotia. Ia menduga bahwa para bajak laut atau mungkin saja Kapten Kidd yang legendaris telah mengubur harta karun mereka di sana. Jadi ia dan beberapa rekannya memulai penggalian. Mereka tidak pernah menemukan harta karun apapun di sana. Tetapi kabar angin sudah terlanjur menyebar. Selama berabad-abad orang-orang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk menggali tempat itu. Akibatnya kini lubang tersebut memiliki kedalaman lebih daripada 30 meter. Obsesi seperti itu menyingkapkan kekosongan yang terdapat di dalam hati manusia. Sebuah kisah Alkitab juga menunjukkan bagaimana perilaku seseorang mengungkapkan kehampaan serupa dalam hatinya. Seorang bernama Gehazi telah menjadi pelayan andalan Nabi besar Elisa. Namun ketika Elisa menolak pemberian mewah seorang panglima yang disembuhkan Allah dari kusta, lalu Gehazi mengarang cerita untuk mendapatkan sedikit jarahan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22. Saat Gehazi pulang, ia membohongi sang nabi. Namun Elisa tahu, maka ia bertanya kepada Gehazi, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau?" Akhirnya Gehazi mendapat yang dia inginkan. Tapi ia kehilangan apa yang penting.
Yesus mengajar kita untuk tidak mengejar harta dunia dan sebaliknya kumpulkan harta di surga. Waspadalah terhadap jalan pintas apapun untuk menjawab keinginan hati Anda, karena mengikuti Yesus adalah jalan yang sejati untuk memenuhi kekosongan hati Anda. Sahabat ODB, apa yang paling Anda dambakan saat ini? Lalu ambisi dan obsesi apa yang membuat Anda merasa hampa? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku serahkan hasrat hatiku kepadamu. Tolonglah aku untuk mendambakan harta yang Engkau pandang berarti. Amin.